Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara penandatanganan perjanjian kerja bersama BLK Komunitas tahap 1 tahun 2021. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Yang kami hormati Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Abdul Mujib Imron SHMH, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota, para pengurus BLK Komunitas, dan seluruh undangan yang berbahagia. Untuk mengawali acara, akan kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ketua PWNU Jawa Timur. Kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Hajah Ida Fauziah, yang kami muliakan, Bapak Dirjen Ketenagakerjaan Republik Indonesia, semoga sehat. Agus Kiai Haji Abdul Mujib Imron, selaku pertama akhuna fillah, akhuna fi Nahdlatul Ulama, Wakil Bupati Pasuruan, mugi-mugi sehat. Ibu Nyai, hadirin seluruh pejabat rahimakumullah, kita baca Fatihah. Semoga Ibu Menteri sehat, seluruh pejabat sehat, tidak kena Covid dan selamat semua. Panjenengan semoga juga aman dari Covid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضعيفا إلا قويته ولا مظلوما إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مجاهدا إلا أعنته ولا فريدا إلا صحبته ولا غائبا إلا رددته ولا ولدا من أطفالنا أو أولادنا وإخواننا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا
وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل بلدتنا أندونيسيا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة طيبة آمنة رخية سالمة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد وسوء الفتن الفيروس كورونا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا أندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم من أراد بنا أو بديننا وعقيدتنا ومساجدنا وبلادنا أندونيسيا ورئيسنا جوكوي ونائب رئيس كي حجي معروف أمين وجميع وزرائهما خصوصا أختنا إبو حجة إدا فوزية. اللهم من أراد بنا أو بهم سوءا وظلما وفتنة وفسادا وحربا وقتالا وتفريقا وتخريبا من الفاسقين والظالمين والكاذبين والخائنين والماكرين والحاسدين فاجعل دائرة ذلك كله تدور عليهم وتصيبهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا واحفظهم جميعا في حفظك وجوارك وأمنك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجن وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker RI kepada Bapak Budi Hartawan, disilakan. Bismillah. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI, Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Abdul Mujib Imron. Yang saya hormati para alim ulama dan para yai. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Imran Mustakmakin selaku Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, Bapak Kiai Haji Nailur Rohman PCNU Kota Pasuruan, para pejabat tinggi madya dan pratama dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan yang mewakili Wali Kota, Bapak dan Ibu Kepala BLK, undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk bisa bersama-sama menghadiri penandatanganan perjanjian kerja bersama Balai Latihan Kerja Komunitas tahap pertama untuk tahun anggaran 2021. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya bersama ini perkenalan kami Ibu Menteri menyampaikan laporan penyelenggaraan
acara penandatanganan perjanjian kerja bersama pembangunan BLK komunitas tahap pertama ini sebagai berikut. Berdasarkan data yang ada dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik, komposisi angkatan kerja kita pada bulan Februari tahun 2021 ini terdiri dari 131,06 juta orang yang bekerja dan masih ada sekitar 8,75 juta orang yang menganggur. Dibandingkan dengan data tahun 2020, jumlah angkatan kerja kita meningkat sekitar 1,59 juta orang. Yang bekerja alhamdulillah naik 2,6 juta orang dan pengangguran turun sekitar 1,02 juta orang. Mohon maaf. Penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia diantaranya adalah ketidakseimbangan yang terjadi antara pekerjaan yang tersedia dan jumlah tenaga kerja, dan juga adanya kemajuan teknologi dan kurangnya pendidikan dan keterampilan. Selaras dengan program prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu pembangunan sumber daya manusia, beliau menegaskan bahwa prototipe manusia Indonesia yang unggul dan maju adalah generasi pekerja keras, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdedikasi. Serangkaian upaya telah dicanangkan oleh Bapak Presiden untuk mewujudkan agenda tersebut. Di antaranya adalah diamanatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu hal upaya yang konkret dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah pengembangan kompetensi SDM Indonesia dengan mendirikan balai latihan kerja komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, kami laporkan kepada Ibu Menteri bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memberi bantuan kepada lembaga penerima berupa pembangunan workshop BLK komunitas, peralatan pelatihan, pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan operasional kelembagaan, dan program pelatihan bagi peserta pelatihan. Upaya tersebut telah dilaksanakan secara masif sejak tahun 2017 dan telah terbangun hingga tahun 2020 sebanyak 2.127 BLK komunitas dengan berbagai kejuruan dan terus dikembangkan model dan jenis-jenis pelatihan yang ada di sana. Pada tahun 2021 ini, Kementerian Ketenagakerjaan tetap berkomitmen dalam mengakselerasi pelatihan kerja dengan membangun BLK komunitas sebagai bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Setelah penyesuaian program dan anggaran, kami sampaikan bahwa pada tahun 2021 ini target pembangunan BLK komunitas adalah sejumlah 787 BLK komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai upaya percepatan, Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini melakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama pembangunan BLK komunitas sejumlah 520 lembaga penerima untuk tahap awal dan 267 lembaga pada tahap kedua nanti. Ibu Menteri dan hadirin yang saya hormati, melalui program pembangunan BLK komunitas tahun 2021, lembaga penerima bantuan BLK komunitas akan menerima bantuan yang terdiri dari bantuan pembiayaan pembangunan 1 unit gedung workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan akan diberikan pada tahun anggaran 2022. Pelatihan dasar instruktur dan tenaga pelatihan juga akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran tahun 2022. Program pelatihan vokasi yang dikembangkan di BLK komunitas pada tahun 2021 sebanyak 24 kejuruan. Adapun kejuruannya adalah sebagai berikut: teknik las, teknik otomotif, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, teknik konstruksi furniture dan kriya kayu, seni kuliner, teknik batik, seni kriya atau kerajinan tangan, teknik perkapalan, teknik informatika, desain mode dan tekstil, teknik pendingin, bahasa, kesenian, tata rias, kesehatan tradisional, robotika, elektronika, desain komunikasi visual, perhotelan, multimedia, instalasi infrastruktur telekomunikasi, keperawatan atau care workers,
keterampilan alat kesehatan. Ibu Menteri dan hadirin yang saya hormati, sinergitas antar pemerintah dan masyarakat melalui pembangunan BLK komunitas ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung dan mencetak pekerja yang didekatkan dengan lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga keagamaan non pemerintah dengan tujuan memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat di sekitarnya dalam bekerja maupun yang akan berwirausaha. Sebagai kelanjutan komitmen dalam pengembangan kompetensi SDM Indonesia, pada hari ini Kementerian Ketenagakerjaan bermaksud untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja bersama BLK komunitas untuk tahap pertama sebanyak 520 lembaga yang dilaksanakan secara luring dan daring. Yang bisa hadir di ruangan ini secara luring adalah sebanyak 50 lembaga penerima dan sebanyak 267 lembaga lainnya hadir secara daring melalui video conference yang tersebar di beberapa BLK-BLK yang ada di Indonesia. Demikian laporan ini kami sampaikan dan mohon perkenan Ibu Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan sambutan dan arahan. Atas perkenan dan perhatian Ibu Menteri kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayangan video BLK Komunitas. Padahal angkatan kerja kita jutaan. Sehingga ini dibagi di pondok-pondok pesantren. Saya melihat ini lebih efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil berkualitas akan lebih cepat dan lebih baik. Pembangunan BLK komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di komunitas, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan karena tingkat pengangguran tertinggi kita dapati pada saat pandemi, maka kita perluas penerima program BLK komunitas ini berbasis serikat pekerja, serikat buruh. Terima kasih sekali kepada Kementerian Tenagakerja sudah memberikan kami kesempatan mengelola balai latihan kerja komunitas yang ada di tempat kami, dan harapan berikutnya bisa kita kembangkan ke lebih baik. Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama BLK Komunitas Tahap 1 tahun 2021. Untuk itu kami mengundang Ibu Khoiriah Wahyuni dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Bapak Iwan Kasmawan dari DPP Serikat Pekerja Nasional, Bapak Iwayan Murah dari Yayasan Widya Dharma Wiku, Suster Lucia Lihpa dari Seminari Santo Fransiskus Assisi Sinar Buana, dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Hari Purnama selaku pejabat pembuat komitmen dan Bapak Heri Budoyo selaku kuasa pengguna anggaran. Penandatanganan dimulai.
Hadirin yang berbahagia, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penanda tanganan perjanjian kerja bersama BLK Komunitas tahap 1 tahun 2021. Untuk para penanda tangan dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan selamat datang dari Wakil Bupati Pasuruan kepada Kiai Haji Abdul Mujib Imron SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, hadratal karim Asy-Syaikh Romo Yai Marzuki Mustamar bersama Ibu Nyai yang terhormat, yang saya muliakan, Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Dr. Ida Fauziah MSI, dengan seluruh rombongan dari Departemen Kementerian. Ada Ibu Anissa Sakur, Ketua, mohon maaf, anggota Komisi 6 DPR RI, mohon maaf, seingat saya Komisi 6. 8. Nggih. Para tamu undangan, para pimpinan atau kepala BLK atau yang mewakili dari seluruh Indonesia, baik yang luring maupun yang daring yang saya hormati. Para pejabat, Pak Dirjen, pejabat pertama dari Kementerian Tenaga Kerja, semuanya staf ahli yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama saya menyampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum ayyuhad duyuf al-kiram. Selamat datang di Pasuruan. Kami atas nama pemerintah dan atas nama masyarakat Kabupaten Pasuruan menyampaikan selamat datang untuk Ibu Merti dan para tamu undangan semuanya di Pasuruan. Kami sangat bangga Ibu Menteri datang ke Pasuruan. Pasti ini ada dampak positif dan ini merupakan energi bagi kami di Kabupaten Pasuruan. Pertama, paling tidak senior sudah mulai berdatangan tamu-tamu yang ke hotel-hotel di Kabupaten Pasuruan yang awalnya mungkin senior baru 1, 2 atau 5, 6 yang di sini insya Allah dengan datangnya Ibu Menteri, insya Allah hotel-hotel yang di atas juga yang di sini di Pasuruan akan banyak berdatangan tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kedua, kami menyampaikan terima kasih perhatian Ibu Menteri Tenaga Kerja. Ini luar biasa, se-Indonesia yang ditangani, se-Indonesia juga yang harus diberikan bantuan. Tapi untuk Pasuruan kami menyampaikan terima kasih Ibu Menteri. Salam hormat dari para kiai yang sudah mendapatkan BLK komunitas. Aplaus untuk Ibu Menteri. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Direktur. Terima kasih. Pasuruan juga kebagian, mungkin 2001 ada 2 insya Allah yang mendapatkan undangan hari ini. Tapi insya Allah dengan kedatangan Bu Menteri untuk tahun berikutnya insya Allah ada tambahan. Saya yakin, apalagi saya kenal sama Pak Dirjen sekarang dan Pak Direkturnya. Terima kasih. Kami ikut melaporkan karena yang kita hadapi lebih 1 tahun bahkan
mungkin menjelang tahun ketiga nanti mudah-mudahan pandemi COVID ini mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkatnya, dan mudah-mudahan masyarakat bisa tambah untuk memperhatikan. Kami ingat pengarahan dari Presiden hari Kamis yang lalu di Madiun, kami mengikuti Pak Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, saya mewakili Pak Bupati. Pesannya adalah hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Alhamdulillah Ibu Menteri Kiai Marzuki, kami laporkan juga, kami 2 minggu ini untuk mengadakan vaksinasi di pondok pesantren. Dan alhamdulillah juga diikuti masyarakat sekitar pondok pesantren. Sekarang di Pasuruan sangat antusias. Sudah ada 15 pondok pesantren, tinggal sekitar 12 pondok pesantren yang sudah terjadwalkan ada di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah Pasuruan waktu awal PPKM darurat itu 1 hari bisa 195 yang terpapar atau terkonfirmasi perharinya, 185. Alhamdulillah minggu kedua Agustus ini sudah mulai reda, alhamdulillah. Bahkan 8.862 RT hari ini yang masih zona kuning itu tinggal 192 dari 8.865 desa di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah berkat kerjasama TNI, Polri, para kiai semuanya turun gunung untuk memberikan edukasi dan penguatan mitigasi kepada masyarakat. Alhamdulillah sekarang yang meninggal tiap hari mungkin ada 2, ada 3, yang sebelumnya bisa 40, bisa 60 waktu itu. Alhamdulillah ini berkat kerjasama semua pihak, termasuk pondok pesantren dengan para kiainya. Alhamdulillah dengan pondok pesantren di situ menerima vaksinasi, siap dengan vaksinasinya. Alhamdulillah ini menjadi contoh dan menjadi bukti bahwa vaksin itu menyehatkan, bukan malah mematikan. Ini adalah dalam rangka untuk percepatan bagaimana pemutusan penyebaran COVID-19. Ibu Menteri, para pejabat, para undangan, khususnya juga Kiai Marzuki bersama Ibu Nyai, Ibu Anis, yang saya hormati, kami tidak banyak panjang lebar, insya Allah mungkin Pak Bupati tadi sudah menyampaikan sambutan. Terima kasih, ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang di Pasuruan, kami ucapkan kembali mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Ibu Menteri. Kami masuk ke sini ada Kiai Marzuki, ketemu Ibu Menteri, ketemu Ibu Neng Hindun. Ini kayak reuni di pesantren yang ada di Tambak Beras Jombang. Alhamdulillah dari alumninya, ya inilah Ibu Ida Fauziah, alumni pondok pesantren. Alhamdulillah. Sekian kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan lembaga keagamaan,
Wabil khusus di ruangan ini hadir Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, matur nuwun sanget bisa mendampingi kita semua pada sore hari ini. Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Lavotas, juga ada Bu Dirjen PHI Jamsos dan para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Wakil Bupati, ini kakak senior saya di pesantren, beliau Kiai yang jadi Wakil Bupati, kelas saya baru jadi Menteri, belum bisa menjadi Bunyai. Bu Anissa Syakur, terima kasih meskipun bukan mitra Kementerian Ketenagakerjaan, Bu Anissa mendampingi saya dari tadi kunjungan di PT Panasonic Gobel. Yang saya hormati para penerima program BLK Komunitas, baik yang di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual yang ada di BLK yang ditunjuk. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama hadir pada acara penandatanganan MOU. Kalau sudah tanda tangan MOU, tandanya proses pembangunan BLK akan segera dimulai. Saya kira ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, pesantren, lembaga keagamaan yang lain, dan termasuk juga teman-teman serikat pekerja yang juga mendapatkan kesempatan untuk mengelola BLK komunitas. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ketika menentukan di mana akan menyelenggarakan MOU, kami melihat peta level pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Kita sebenarnya akan segera melakukan MOU, tapi melihat PPKM level Jawa hampir semuanya level 4 dan 3, kami susah mencari daerah yang aman untuk bisa berkumpul, meskipun pasti akan blended, berkumpul paling tidak 30 sampai 50 orang. Ketemulah Kabupaten Pasuruan yang levelnya udah 3. Begitu kita putuskan di Pasuruan yang levelnya 3, ternyata tanggal 26 yang lalu banyak kabupaten kota yang sudah turun levelnya menjadi level 3. Ya namanya jodoh. Tetap saja kita akan milih Pasuruan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan BLK. Pak Wakil Bupati, jadi saya juga sudah melihat kesiapan industri sektor esensial yang diperbolehkan dibuka kembali dengan prokes yang ketat dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Situasinya sekarang memang tidak gampang, Bapak dan Ibu. Pemerintah tentu akan konsentrasi utama pada penanganan kesehatan. Itu utamanya. Karena konsentrasi utama pada penanganan kesehatan, kita tidak bisa pungkiri dampak dari COVID-19 ini kemana-mana. Dan yang paling terasa dampaknya adalah pada sektor ketenagakerjaan. Mungkin menteri yang paling sedih ketika pandemi ini adalah Menteri Ketenagakerjaan. Karena setiap harinya harus menghitung mana lagi perusahaan yang harus mem-PHK, mana lagi perusahaan yang harus merumahkan. Kami harus berpikir keras bagaimana keberlangsungan usaha tetap jalan, tapi jaminan protokol kesehatan terpenuhi. Coba, susahnya nggak ketemu kan? Keberlangsungan usaha jalan, tapi nggak ada yang kena COVID, kira-kira begitu. Sehingga teman-teman pekerja bisa aman bekerja, bisa bekerja akhirnya mendapatkan upah, tapi jaminan kesehatannya terpenuhi. Tidak gampang, dan pada akhirnya Bapak Presiden
memberi kesempatan untuk sektor esensial yang pada beberapa waktu yang lalu masih belum bisa beroperasi, sekarang boleh beroperasi dengan syarat harus ada prokes yang ketat. Tadi kami melihat secara langsung bagaimana penerapan prokes dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Dampak pandemi ini luar biasa pada sektor ketenagakerjaan. Agustus 2020 pengangguran kita naik begitu tajam. Pada 5 tahun pemerintah bekerja keras, penganggurannya turun. Penganggurannya bisa ditekan hanya 5%. Tapi begitu COVID, tambahan pengangguran baru 2,6 juta. Agustus 2020 pengangguran kita 9,7 juta. Gila enggak? Sebegitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Luar biasa mumetnya pemerintah. Dengan segala cara pemerintah memitigasi dampak pandemi COVID-19 dengan kerja dari semua sektor, pemerintah daerah, masyarakat secara umum juga mensupport bagaimana kita bisa mengatasi masa sulit ini. Alhamdulillah Februari 2021 pengangguran kita turun 1 juta. Yang terdampak COVID Agustus 2020 29 juta. Tapi dengan segala cara tadi akhirnya yang terdampak pandemi COVID-19 berkurang 10 juta hingga 19 juta. Itu artinya apa? Kita bisa ngatasin dengan segala cara, dengan ikhtiar, dengan kerjasama, sinergi, kolaborasi, kita bisa ngatasin. Dan luar biasanya pertumbuhan ekonomi kita 7,07% kuartal kedua. Artinya dalam kondisi sulit ini kita masih bisa survive, kita bisa menjaga keberlangsungan usaha, tapi juga kita terus menekan bagaimana penyebaran COVID itu bisa kita atasi. Sudah membaik, pertumbuhan ekonomi membaik, yang PHK berkurang, yang dirumahkan berkurang, ada lagi second wave, varian Delta. Mau tidak mau, pemerintah belajar dari bagaimana penanganan di India, akhirnya pemerintah menerapkan pembatasan masyarakat lagi dengan PPKM darurat, kemudian PPKM dengan berbagai level. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, penerapan PPKM yang dilakukan dengan berbagai level dengan standar WHO, alhamdulillah kita bisa melihat penurunan penyebaran COVID-19, penurunan positive rate, penurunan yang masih tinggi memang angka kematian Pak Wakil Bupati, kesembuhan juga meningkat, dan alhamdulillah ini sekali lagi karena kesadaran penuh dari semua masyarakat termasuk kelompok agama, pondok pesantren, para kiai mendukung bagaimana pemerintah mencegah penyebaran ini. Pesantren saya lihat cukup antusias tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, cukup antusias untuk melaksanakan vaksinasi, dan mungkin apresiasi Bapak Presiden kepada para kiai di Jawa Timur yang mempelopori menerima vaksinasi yang pada saat itu banyak sekali masyarakat yang masih tidak yakin dengan vaksinasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi ini merubah banyak hal. Kita sebenarnya punya pekerjaan awal yang harus kita selesaikan. Apa pekerjaan awal kita? Kita masih punya tanggungan. Kalau dilihat dari profil ketenagakerjaan kita, angkatan kerja kita ini didominasi oleh teman-teman kita yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah. 55,9% angkatan kerja kita ini pendidikannya SMP ke bawah.
Ironinya lagi, pengangguran kita itu diisi oleh mereka yang pendidikannya SMK, SMA, diploma perguruan tinggi. Jadi yang bekerja itu mereka dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah, sementara yang nganggur sudah punya kompeten, sudah punya punya pendidikan yang lebih baik, SMA, SMK, diploma dan perguruan tinggi. Bisa dibayangkan dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah, maka kompetensinya, produktivitasnya rendah. Maka bisa dilihat Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN, kita ini termasuk negara yang produktivitasnya masih di bawah. Dan kalau kita lihat Human Development Index kita menggambarkan Indonesia ini masih tertinggal. Kalau lihat posisi Indonesia berdasarkan Human Development Index Report yang dikeluarkan oleh UNDP, Indonesia itu urutan 111 dari 189 negara. Posisi ini di bawah Singapura, udahlah pasti di bawah Singapura. Enggak terlalu, kita ya udahlah maklum kira-kira begitu. Tapi kita di bawah Brunei Darussalam, kita di bawah Malaysia, kita di bawah Thailand. Di Asia Tenggara sendiri kita masih di bawah negara-negara yang harusnya kita di atas negara-negara yang saya sebutkan tadi. Kita pada saat yang sama, kita sekarang sedang panen usia produktif. Usia produktif kita itu mendominasi angkatan kerja kita. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi. Kita akan dapatkan usia produktif kita itu lebih banyak dibandingkan dengan usia yang lain sampai tahun 2030. Bapak Ibu bisa bayangkan usia produktif tapi mereka dengan kompetensi yang rendah, mereka dengan skill yang terbatas, mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kita bisa bayangkan kita bisa dapat manfaat nggak dari bonus demografi? Padahal contoh negara maju yang dia mendapatkan berkah dari bonus demografi itu seperti Jepang, seperti Korea. Itu adalah negara Korea Selatan, negara-negara yang barokah bonus demografi itu ternyata melimpah yang akhirnya mengantarkan Jepang, Korea Selatan menjadi negara maju. Apa kesiapan kita? Udah gitu kita sedang memikirkan dengan baik, mendesain, memanfaatkan bonus demografi, melihat bagaimana mengupgrade kapasitas kompetensinya angkatan kerja kita kena pandemi. Jadi luar biasa tantangan kita. Pada saat yang sama kita juga diharapkan pada revolusi industri 4.0. Bonus demografi, habis itu revolusi industri 4.0. Industri 4.0 itu akan banyak pekerjaan yang hilang, tapi juga akan banyak pekerjaan baru yang muncul. Pertanyaannya, bisa nggak kita menyiapkan pekerjaan baru yang muncul? Tadi saya baru lihat PT Panasonic, dulu tahun 2017 karyawannya 5.000 apa 7.000 ya? 7.000. Sekarang menjadi 300 Pak, karena sudah digitalisasi. Menurut perkiraan akan ada 23 juta pekerjaan baru yang akan muncul. Bisa nggak kita menyiapkan pekerjaan baru itu? Ini tantangan kita Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi dalam kondisi pandemi kita tidak boleh kehilangan semangat untuk tetap konsisten menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Kita harus menyiapkan sumber daya yang berkualitas mengisi bonus demografi. Kita harus menyiapkan angkatan kerja yang mampu merespon industri 4.0. Bisa dibayangkan nggak Pak, Bu, lulusannya SMP, SD, sementara semuanya akan otomasi.
Bisa nggak ngoperasikan? Semuanya nanti Internet of Things, semuanya digerakkan dengan internet. Bisa nggak kita? Saya aja belum tentu bisa. Kalau tidak mau merubah kondisi, melihat peluang dan tantangan yang ada di depan mata kita. Melihat kondisi itu, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Presiden, pada periode kedua beliau fokus pada penguatan sumber daya manusia. Penguatan sumber daya manusia dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang siap menghadapi kondisi zaman yang tidak mungkin zaman itu kita minta waktu, ntar dulu ya, saya belum siap. Kita nggak bisa begitu. Kita nggak bisa menawar percepatan digitalisasi. Kita nggak bisa nawar. Kalau Anda ditawar ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu banyak sekali teman-teman penjaga tol yang pernah demo karena mereka akhirnya tidak dipekerjakan lagi karena semuanya pakai otomasi. Itu salah satu contoh. Beberapa saat banyak perusahaan-perusahaan yang sudah akhirnya meminta dengan kementerian bergening, mau nggak Bu? Kalau nggak, akhirnya kan taruhan pengupahan yang menjadi taruhan. Kalau nggak mau turun Bu, saya akan gunakan mesin saja. Coba puyeng nggak kalau dihadapkan seperti itu? Pilihannya ya bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi. Nah, salah satu cara penguatan sumber daya manusia kita dilakukan dengan pendekatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi ini menjadi jembatan bagi angkatan kerja kita yang tidak memiliki kompetensi, yang mereka membutuhkan skilling, membutuhkan upskilling, bahkan karena perkembangan zaman harus reskilling. Mau nggak mau yang ada pekerjaan baru, yang harus reskilling, pindah job, pindah pekerjaan, yang lama menjadi yang baru. Mau tidak mau seperti itu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ini pekerjaan yang kalau kami ada di hilir, di hulunya disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, karena kami harus juga menerima dari hulunya selesai. Link and match harus selesai, sehingga kami bisa mendapatkan angkatan kerja baru yang sesuai dengan di pasar kerja yang mereka ini membutuhkan kompetensi baru, itu yang harus kami kejar. Kami melihat kondisi itu, kami harus melakukan transformasi balai latihan kerja. Kami benar-benar harus mentransformasi BLK kita. Kami juga harus melakukan link and match. Salah satu transformasi yang kami lakukan adalah pelatihan, sertifikasi, penempatan. Jadi pelatihan dilakukan, tersertifikasi dan ada penempatannya. Jika tidak, maka akan menambah pengangguran baru. Apa bedanya BLK dengan SMK yang selama ini memang menyumbangkan pengangguran? Jadi sembari hulunya diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di hilirnya juga kita lakukan, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. BLK kami transformasi agar siap dengan kebutuhan pasar kerja. BLK yang ada, baik BLK yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan atau BLK yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, kami rasa belum cukup membantu mengakselerasi peningkatan kompetensi. Kami butuh mendekatkan pelatihan dengan komunitas. Makanya kemudian kami membuat BLK komunitas. Jadi peralatannya yang datang, suasana dan kesempatan ruang belajar yang datang kepada komunitas. Karena tidak sedikit komunitas, dalam hal ini kami melihat bahwa pesantren adalah salah satu komunitas yang membutuhkan kehadiran BLK karena selama ini karena konsentrasi para santrinya lebih pada
ilmu-ilmu agama, sehingga ada kesenjangan jika mereka harus masuk kepada dunia kerja, mereka harus diantarkan dengan kompetensi di luar kompetensinya sebagai ahli agama. Ahli agama tentu tidak hanya pesantren, ada berbasis gereja, pasraman, agama-agama yang di Indonesia ini kami berikan kesempatan untuk mendapatkan kompetensi melalui BLK komunitas. Dan tahun 2020 ini kami juga memberikan kesempatan kepada serikat pekerja, serikat buruh, karena kami melihat bahwa teman-teman pekerja buruh ini butuh kompetensi baru, atau bukan kompetensi baru, untuk upskilling mereka dengan lebih dekat, karena tidak perlu harus mendatangi balai pelatihan kerja. Kami juga di luar itu kami juga sedang menyiapkan on-job training, jadi teman-teman yang ada di perusahaan bisa melakukan peningkatan kompetensinya di perusahaan-perusahaannya. Intinya segala cara harus kami lakukan agar kesempatan emas bonus demografi itu bisa kita dapatkan. Nyesel Pak, Bapak Ibu, kalau 2045 itu kita tidak bisa menjadi negara maju. Pak Presiden meminta agar mulai dari sekarang kita menyiapkan Indonesia ini untuk sampai menjadi negara maju tahun 2045, yang kira-kira Bapak Presiden minta agar kemiskinan menjadi 0%, dan kita menjadi negara terbesar, 5 negara terbesar di dunia. Amin. Dengan dukungan kita semua, saya yakin kalau kita meskipun kok baru sekarang menjadikan prioritas daripada tidak sama sekali, saya kira kalau kita mau memasifkan seluruh resources yang kita miliki untuk bareng-bareng royok bagaimana peningkatan sumber daya manusia ini dilakukan secara bersama-sama. Insya Allah saya yakin bisa kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, BLK Komunitas tahun 2022 ini tadi Pak Dirjen menyampaikan jurusannya lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020 dan sebelumnya, 24 jurusan. 24 jurusan ini tentu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di lingkungan komunitas tersebut. Saya berharap Bapak Ibu calon penerima BLK komunitas ini bisa memastikan bahwa pilihan jurusannya adalah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di lingkungan BLK komunitas. Jangan main pokoknya saya mau bikin pertukangan, padahal di situ nggak ada kebutuhan untuk mendapatkan pertukangan misalnya. Yang tahun lalu banyak semuanya agak maksa IT ya Pak, IT. Jadi tidak asal pokoknya, ada assessment yang cukup, tentu kami akan membantu agar ada kesesuaian antara kebutuhan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja maupun kebutuhan penciptaan lapangan usaha atau melahirkan wirausahawan. Jadi Bapak Ibu bisa mengenali sesungguhnya apa yang menjadi demand di lingkungan pesantren, di lingkungan gereja, di lingkungan serikat pekerja, serikat buruh, sehingga pembangunan BLK ini tepat sasaran. Memang kita sekarang kombinasikan modelnya tidak semuanya bottom up, tapi juga kita ada intervensi kita. Intervensi bukan dalam artian yang negatif ya Bapak Ibu, intervensi untuk memastikan bahwa pembangunan BLK komunitas itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar BLK komunitas. Saya juga ingin mengingatkan kepada para penerima, lembaga penerima bantuan, saya mohon proses pembangunannya dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan. Udah, itu ketentuannya sudah ada semua di Juknis, jangan ditawar-tawar. Itu sudah direview oleh BPK ini memang seperti itu, jangan ditawar-tawar. Lakukan dengan baik,
sekaligus saya juga, ini yang kesekian kalinya saya ingin menyampaikan, hati-hati dalam menjalankan proses pembangunan BLK komunitas. Ini banyak laporan yang saya terima, terjadi penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan. Kami tidak boleh menerima fee apapun dari program BLK komunitas ini. Laporkan kepada kami jika ada siapapun, nih siapapun nih, siapapun loh ya, siapapun yang sampai lebih jauh, ini banyak, mohon maaf Pak Kiai, saya mohon juga dibantu, banyak yang mengatasnamakan kementerian, nanti dibangun, akan dibangun, begini begitu, tapi syaratnya harus setor dulu, ini banyak. Yang paling saya sedih, tidak sedikit mereka menggunakan logo Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi saya mengingatkan sekali lagi pada semua saja, laporkan kepada kami, dan saya minta kepada Pak Dirjen Bina Lavotas kawal secara ketat semua proses dari proposal hingga penetapan, proses pembangunannya, kemudian dilakukan harus dengan transparan, tidak boleh dipungut biaya serupiah pun. Saya perlu sampaikan, tidak boleh dipungut biaya serupiah pun. Jadi kami persilakan Bapak Ibu semua, nanti juga kami akan teruskan kepada aparat hukum. Saya kira itu, mudah-mudahan di tengah kondisi sulit kita masih bisa berbuat banyak untuk umat, untuk masyarakat secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan pandemi segera lenyap dari Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya arahan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berarti berakhir pula kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama BLK Komunitas tahap 1 tahun 2021. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk BLK Komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.